Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Transformasi Digital. Hari ini kita akan membahas tentang Digital Ethics and Privacy, atau jika kita terjemahkan adalah etika dan privasi digital. Kira-kira apa yang melintas di benak kalian saat mendengar kata-kata ini? Bisa kalian sebutkan contoh kasus yang kalian dengar atau kalian ketahui ada hubungannya dengan etika dan privasi digital ini? Mungkin ada banyak jawaban ya, kalian punya sendiri jawabannya masing-masing dan Ibu akan sebutkan salah satu contohnya. Jadi di beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun belakangan ini sempat terjadi ketegangan antara sebuah grup band dengan penyanyi cover. Jadi lagu yang sudah diciptakan oleh grup band tersebut kemudian di cover oleh orang lain dan ternyata penonton itu justru lebih banyak menyaksikan yang bagian coveran, sehingga kemudian dilaporkan seperti itu atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Nah, itu beberapa contoh kasusnya ya. Di sini sudah ditayangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan setelah kita membahas semua materi yang ada di sini, kalian itu mampu yang pertama menjelaskan pengertian etika digital. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan etika digital tersebut? Kemudian mengidentifikasi ruang lingkup etika dalam penggunaan TIK. Jadi etika itu apa saja ya, ada berapa aspek gitu dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian menyebutkan contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK. Apakah mungkin yang tadi yang ada penyanyi coveran tanpa meminta izin dengan pencipta lagu aslinya itu termasuk dari pelanggaran etika ataukah bukan, seperti itu ya. Kemudian memahami ruang lingkup privasi digital, memahami ruang lingkup netiquette, jadi nanti ada istilah baru yaitu netiquette. Apa itu netiquette? Kemudian mencakup apa sajakah netiquette itu? Dilanjutkan dengan memahami konsep keamanan data. Jadi dalam era digital ini data sangat terbuka secara online dan bagaimana cara kita untuk menjaga keamanannya. Dan yang terakhir diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menerapkan etika dan privasi digital tersebut dalam kehidupan bersosialisasi pada khususnya itu di dunia maya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian etika digital. Nah, ini sebenarnya diangkat dari kata etika ya. Etika ini dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak, tingkah laku seseorang. Kemudian dari bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata etik yang artinya sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Jadi etika di sini prinsip benar atau salah, intinya seperti itu. Kemudian tujuan mempelajari etika sendiri itu yang pertama untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Seperti kita ketahui, tiap manusia itu memiliki pandangan tersendiri ya tentang penilaian baik dan buruk. Jadi antara individu yang satu dengan yang lain itu pasti memiliki penilaian yang berbeda. Namun dengan mempelajari etika ini akan tercapai kesepakatan bahwa dalam suatu masyarakat tertentu itu ada suatu perbuatan atau tingkah laku yang diyakini sebagai etika yang baik, sedangkan perbuatan yang lain yang kebalikannya adalah etika yang buruk. Yang kedua, etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Ini ada hubungannya dengan berbagai budaya yang mungkin saja bertolak belakang dengan yang kita anut, di mana kita tinggal di Indonesia, seperti itu. Jadi tidak membuat kita menjadi gamang dan mempertanyakan diri sendiri ya. Jadi kita masih memiliki pendirian yang kuat, bagaimana cara menghadapi nilai-nilai moral yang
mungkin bertentangan dengan budaya kita. Yang ketiga, membuat agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual dewasa ini. Ini sangat penting ya, jadi memang banyaknya hoax, kemudian berita palsu, seperti itu, bahkan mungkin adu domba itu sangat gampang terjadi atau muncul saat ini karena adanya keterbukaan era digital seperti itu. Dengan adanya etika ini, kalian jadi memiliki orientasi yang terarah begitu. Jadi kalian tahu bahwa hoax-hoax itu merupakan berita yang tidak benar. Yang berikutnya, membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif. Banyak sekali ya, ada ideologi kiri, ada ideologi kanan, atau mungkin ideologi yang mana. Nah, kita sebagai warga Indonesia tetap menjunjung tinggi kebudayaan kita sebagai warga yang bermartabat. Etika dalam konteks teknologi. Teknologi informasi diartikan sebagai aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Sehingga etika teknologi informasi diartikan sebagai seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi bagaimana kita bertingkah laku dengan baik dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi, atau mungkin ada yang menyebutnya dengan sistem informasi. Klasifikasi etika teknologi informasi. Jadi di sini ada seorang ahli, Richard Mason, yang mengkategorikan etika teknologi informasi ini dalam 4 hal yang kalau disingkat adalah PAPA, PAPA. P yang pertama yaitu privasi, yang kedua akurasi, selanjutnya ada properti, dan yang terakhir adalah akses. Kemudian penjabaran dari keempat etika teknologi informasi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, privasi itu menggambarkan perlindungan informasi seseorang. Jadi meskipun di ranah global penyedia teknologi internet bisa saja melakukan pelacakan data seseorang dan menggunakannya untuk kepentingan yang lain seperti itu ya. Tapi dengan adanya privasi ini, semua informasi tentang seseorang itu harus dilindungi. Jadi contohnya ketika mengirimkan email, isi email tersebut merupakan hak si penerima dan hanya boleh diketahui antara penerima dan pengirim email tersebut. Yang berikutnya ada akurasi, yaitu kebenaran suatu informasi. Contohnya di sini ditayangkan yaitu keakuratan data penjualan, atau bisa juga misalnya ada yang bermain saham atau mungkin trading forex seperti itu ya, jika pernah mendengar. Nah, itu setiap detiknya, setiap waktu itu selalu menunjukkan harga real saat itu. Jadi selalu bergerak angkanya, akurat begitu. Yang berikutnya ada properti, yaitu berkaitan dengan hak kepemilikan. Kalau dalam lingkungan atau komunikasi dalam internet sendiri itu ada 3 ya, ada hak cipta atau copyright, haki singkatannya, kemudian ada yang lain itu paten, kalau paten itu untuk penemuan, kemudian ada trade secret ya, atau rahasia penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah akses. Akses itu kemudahan untuk mendapatkan informasi. Jadi di sini disediakan berbagai macam data, dan tentu saja setiap orang bisa mengaksesnya dengan mudah melalui etika-etika tertentu. Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT. Jadi semakin meningkatnya pengguna IT, kemudian orang-orang yang bekerja di ranah ini juga semakin banyak jumlahnya. Nah, namun ada beberapa faktor yang bisa saja menyebabkan pelanggaran kode etik bagi para pekerja atau orang yang memiliki profesi IT. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi. Jadi masyarakat pun tidak terlalu ngeh seperti itu ya, kira-kira kode etik yang harusnya dimiliki oleh profesi IT yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu apa saja, sehingga sangat mudah bagi para pelaku atau profesi IT ini untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, belum terbentuk kultur dan kesadaran dari pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Jadi ini ada hubungannya dengan nafsu atau ego seorang manusia. Seperti kita ketahui, bagaimanapun juga orang yang berprofesi dalam bidang IT tersebut juga memiliki angan-angan atau keinginan untuk memiliki kekayaan yang lebih, mungkin saja dengan cara yang tidak baik. Nah, di sini belum ada kesadaran ya, atau mungkin tidak disebut belum ada, tetapi masih kurang kesadarannya. Yang kelima, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT. Ini hampir sama ya, jadi sebenarnya tentu saja setiap pekerjaan itu harus melaksanakan sumpah tertentu, namun yang namanya sumpah itu kadang juga dilanggar. Jadi meskipun barangkali di dalam hatinya itu pasti merasa bersalah, namun karena godaan entah itu jabatan, kemudian entah itu harta, seperti itu ya, sehingga kemudian melakukan kecurangan atau kejahatan. Nah, jenis etika yang ada dalam teknologi informasi ini akan disebutkan. Yang pertama, etika profesi TI di kalangan universitas. Di kalangan universitas ini misalnya di bagian Puskom ya, untuk di UNY sendiri. Nah, privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan elektronik. Standar yang sama tentang kebebasan intelektual dan akademik yang diberlakukan bagi sivitas akademika dalam penggunaan media konvensional juga berlaku terhadap publikasi dalam bentuk media elektronik. Contoh bahan-bahan elektronik dan media penerbitan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada halaman web atau World Wide Web, surat elektronik, mailing list, dan learning management system. Jadi bisa dikatakan jika di Puskom itu sudah mampu untuk mengakses kepada apapun yang masuk ke dalam jaringannya ya, lewat sistem intranetnya. Jadi mengetahui bagaimana perjalanan emailnya dari satu dosen kepada yang lain, atau mungkin ketika dosen tersebut membuat konten tertentu di Bismart, seperti itu ya. Tapi di sini sebagai seseorang yang memiliki profesi di bidang TI, itu harus menjamin privasi setiap pengguna yang ada di sana. Yang berikutnya, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Jadi ini menggambarkan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien. Ibu contohkan, misalnya kalian tertarik untuk membuat game tertentu. Kemudian kalian sudah menggambarkan storyboard-nya, tokoh-tokohnya apa saja, kemudian jalan ceritanya bagaimana, tombol-tombolnya apa saja, jadi sudah digambarkan dalam bentuk kertas ya, jadi sudah digambarkan misalnya letak-letak tombolnya, warnanya, dan lain sebagainya, namun kalian tidak tahu atau belum bisa menggunakan atau mengembangkannya menggunakan aplikasi, entah itu Flash mungkin, atau mungkin Construct, atau HTML5 dan lain sebagainya, sehingga kalian datang ke seorang ahli IT. Di sana kalian hanya menyerahkan storyboard-nya untuk kemudian diolah oleh ahli tersebut menjadi produk game jadi. Tentu saja di sini developer TI memiliki kode etik tertentu yang harus ia penuhi saat memberikan layanan pembuatan game yang sudah kalian berikan. Yang berikutnya ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Di sini ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Hak Cipta, dan yang kedua ini yang sering dibahas jika ada pembulian atau mungkin salah ucap, ujaran kebencian, seperti itu ya. Kita mengenalnya sebagai
UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, berikutnya ada ruang lingkup etika digital. Ada keamanan komputer, ada kejahatan dunia maya, ada privasi digital, netiquette. Nah, ini netiquette ya, etiket di lingkungan komunikasi internet, kemudian ada pelanggaran haki, dan ada tanggung jawab profesi. Yang pertama tentang keamanan komputer. Berbagai macam perlindungan sistem dapat dilakukan oleh perusahaan. Di situ ada yang namanya enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu membuat data yang dimasukkan menjadi sebuah sandi, biasanya diacak seperti itu ya, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk menyadap atau meskipun bisa mendengar data-data tersebut tetapi tidak mengetahui artinya. Kemudian yang kedua, firewall. Firewall ini jika kita artikan fire itu api, wall itu dinding. Jadi ini adalah semacam hardware dan software yang dirancang untuk menjaga agar user yang tidak berhak tidak dapat masuk ke sistem jaringan. Jadi dibangun tembok ya. Yang ketiga adalah antivirus. Ini banyak ya, kalian bisa menyebutkan contohnya yang kalian gunakan sendiri di laptop kalian. Kemudian menjaga privasi saat online, ini bisa menggunakan VPN ya. Jadi barangkali ada yang suka menggunakan fasilitas WiFi di kafe, itu harus berhati-hati. Salah satunya dengan memakai VPN. Agar tidak bisa diretas atau diambil datanya oleh pihak lain. Yang kelima, hindari penipuan di dunia cyber. Ini banyak sekali ya contohnya, apalagi lewat SMS seperti itu ada pemberitahuan bahwa mendapatkan sejumlah uang tertentu dari operator begitu. Dan di sana disebutkan ada www-nya dan ketika diklik itu bisa terbuka. Kemudian dianggapnya karena terhubung dengan internet, oh berarti ini bukan penipuan. Padahal ketika dilihat di alamatnya itu memang benar-benar bukan alamat yang terpercaya ya. Biasanya menggunakan alamat yang gratisan, jadi belakangnya masih titik blogspot. Jadi dalam kehidupan yang serba digital ini, di mana penipuan sudah semakin banyak ragam dan modusnya, kita harus semakin berhati-hati. Nah, masih berbicara tentang keamanan, yang kita artikan sebagai perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi dari akses penggunaan, pengungkapan, kerusakan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Jadi kita tidak mengharapkan orang lain atau mungkin pihak ketiga untuk mengintervensi yang kita kerjakan seperti itu, mengubah dengan seenaknya atau masuk tanpa izin. Nah, ancaman ini nantinya akan dibagi menjadi dua, ada yang ancamannya itu bersifat pasif dan ada ancamannya yang bersifat aktif. Contoh-contoh ancamannya ya, ini ada bencana alam dan politik, ada kesalahan manusia, kemudian kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, ada kecurangan dan kejahatan komputer, dan ada program jahat atau usil. Macam-macam jenisnya ya. Nah, dari beberapa macam ancaman yang sudah ditayangkan tadi, coba kalian klasifikasikan dia termasuk dalam ancaman yang pasif atau aktif. Ya. Sudah? Nah, kita akan cocokkan ya, apakah sudah tepat yang kalian pikirkan. Oh, yang saya maksud dengan ancaman pasif itu berarti yang bencana alam atau mungkin yang lain. Kemudian kalau program jahat atau usil ini kayaknya termasuknya ancaman aktif ya. Nah, kita lihat ya. Jadi beragam ancaman tersebut kita klasifikasikan. Yang contoh dari ancaman pasif itu meliputi kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kemudian yang ancaman aktif meliputi kecurangan,
penipuan dan kejahatan terhadap komputer. Sudah tepat jawaban kalian? Nah, jadi kalau kita simpulkan seperti itu ya. Jadi ada dua kategori, ancaman pasif dan ancaman aktif. Kalau ancaman aktif itu berarti ada niatan aktif dari manusia tersebut untuk melakukan ancaman atau memberikan gangguan. Nah, tadi disebutkan gangguan juga ya. Gangguan itu nanti akan bermacam-macam jenisnya. Di sini yang pertama ada denial of service atau DOS, yaitu membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi crash, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Jadi kalau digambar seorang victim, itu akan dikirimkan banyak sistem yang sebenarnya tidak diterima, di mana sistem tersebut justru yang mengirimkan adalah orang lain, atau di sini disebut sebagai botmaster yang memang dengan sengaja ingin merusak sistem yang ada di victim. Begitu ini dikirimkan, datanya terlalu banyak, kemudian sistem yang ada di victim menjadi crash. Disitulah si pelaku melakukan serangan. Kemudian yang kedua ada sniffer. Kalau sniffer sendiri ini jika diartikan adalah sapu tangan ya. Nah, ini teknik yang diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password atau menangkap isinya. Jadi semacam menguping antara penerima pesan dengan yang mengirimkan. Di tengah-tengah itu ada sniffer. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penyadapan oleh sniffer ini. Yang berikutnya ada spoofing, yaitu melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor kartu kredit. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat alamat yang hampir serupa, mirip seperti itu ya, sehingga orang yang mengakses itu tidak curiga ketika dimintai nomor kartu kredit atau mungkin nomor rekening, itu langsung mengirimkannya. Ternyata yang meminta adalah web yang tidak resmi atau justru memang web yang jahat. Itu sebutan untuk spoofing. Spoofing itu artinya penipu. Kemudian yang keempat, ini istilah yang sudah sering kalian dengar adalah virus. Virus ini merupakan file biner. Masih ingat kan biner itu apa? Nah, file biner ini harus diaktifkan guna menyebarkan dirinya. Ia dapat diprogram untuk merusak atau menghapus file, menampilkan pesan yang aneh, dan bahkan merusak sistem komputer itu sendiri. Virus tidak pernah menyebar ke sistem. Jadi ini yang dirusak adalah file. Misalnya kalian memasukkan flash disk ke komputer yang mengandung virus, kemudian tiba-tiba semua data yang ada di flash disk tersebut menjadi tidak terbaca. Size-nya menjadi semuanya 0 kilobyte. Itu berarti sudah terinfeksi virus. Kemudian ada worm atau cacing. Merupakan program atau file biner yang dapat menggandakan diri ke sistem lain secara otomatis. Dan ini berbeda dengan virus ya. Kalau virus itu membutuhkan bantuan manusia untuk menyebarluaskan dirinya, sedangkan worm itu tidak. Kemudian yang keenam adalah Trojan horse. Merupakan program yang dibuat untuk menembus pengamanan komputer dan mengambil alih kendali komputer dari jarak jauh, serta mencuri data penting seperti password, data kartu kredit, atau file rahasia lainnya. Sebenarnya ini diturunkan dari mitologi Yunani ya, jadi perang Troya. Waktu itu Yunani sedang melawan Troya, di mana Troya ini sangat sulit untuk ditaklukkan karena memiliki perlindungan benteng yang sangat kuat. Kemudian di tahun ke-10, orang-orang Yunani ini mulai pergi meninggalkan Troya dan meninggalkan sebuah boneka berbentuk kuda, boneka kayu berbentuk kuda, seperti itu. Dan dianggapnya prajurit Troya, oh ini prajurit Yunani sudah menyerah dan meninggalkan upeti sebagai tanda kekalahan. Sehingga dimasukkanlah kuda tersebut, kemudian para prajurit dan rakyat Troya itu berpesta pora ya, minum-minum dan lain sebagainya, sehingga malamnya kelelahan, mabuk,
tidak sadarkan diri, tertidur pulas. Nah, ternyata kudanya tersebut sudah berisi prajurit-prajurit dari Yunani yang kemudian mengendap-endap keluar dari kudanya dan membuka gerbang, dan dari luar itu prajurit Yunani langsung menyerang dan menghabisi semua warga Troya. Nah, saat itu akhirnya kerajaan Troya bisa dihapuskan atau ditaklukkan oleh Yunani. Nah, secara metamorfosis, istilah kuda Troya ini kemudian mengacu kepada tipu daya yang membuat sasaran tipu daya mengundang musuh ke tempat yang seharusnya terlindungi. Sehingga program komputer jahat yang namanya Trojan Horse ini menipu pengguna agar secara sukarela menjalankan program tersebut. Yang berikutnya adalah hoax. Nah, hoax ini sebenarnya bukan virus. Hoax merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut berita bohong mengenai virus. Hoax biasanya datang dalam bentuk email yang biasanya memberitahu agar pengguna komputer menghapus file tertentu yang dikabarkan dicurigai sebagai virus. Nah, ini ancaman-ancaman yang lain ya. Ada phishing, ada botnet, ada rootkit, ada keylogger. Kemudian kejahatan komputer. Kejahatan komputer ini dibedakan menjadi dua ya, ada hacker, ada cracker. Apakah perbedaan dari keduanya? Jadi kalau hacker itu dia mengakses komputer masuk tanpa izin tetapi tidak melakukan perusakan. Biasanya tujuannya adalah untuk menggali informasi pribadi. Kalau cracker itu tujuannya membobol sistem komputer dan melakukan perusakan. Nah, kita lihat bagian di sebelah kanan ya. Jadi di sini ditampilkan pelaku kejahatan komputer yang sebanyak 58% itu authorized employees, artinya pekerja resmi. Kemudian 24% employees who were not authorized to use a computer system. Jadi yang tidak, jadi ini pekerja yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses sistem komputer, itu 24%. Kemudian outside computer hackers or terrorists, ini orang luar begitu ya, 13%. On organizations competitors, jadi ini biasa ya, saling iri, ingin menjatuhkan, kompetisi tidak sehat, itu sebanyak 3%, dan hal-hal yang lain itu 2%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaku kejahatan komputer yang paling berbahaya adalah karyawan internal perusahaan. Bahkan mungkin kalau yang kemarin ada kejadian peretasan karena mengakses Zoom ya, itu juga katanya yang menjual justru adalah orang dari perusahaan Zoom itu sendiri. Tokopedia juga pernah terjadi hal yang seperti itu. Kemudian kejahatan dunia maya, ini ada cyberbullying ya, seperti yang sudah kalian pahami lah. Cyberbullying itu biasanya berkata kasar ya di internet, atau mungkin ujaran kebencian, atau memaki-maki seseorang, bisa juga berbentuk pelecehan seksual, dan ini sebenarnya dampak atau impact-nya kepada yang dibully itu bisa saja sangat besar. Kalau kalian tahu kasusnya seorang artis Korea yang kemudian bunuh diri, itu juga karena adanya cyberbullying terhadap dirinya. Bahkan juga pernah terjadi kepada Ratu YouTube Indonesia ya. Itu juga sempat merasa depresi atau kehilangan semangat hidup, dan sudah mengumumkan di YouTube-nya kalau dia itu akan berhenti melakukan update atau upload videonya ke channel karena adanya cyberbullying ini. Bahkan juga terpikir untuk sempat terpikir untuk bunuh diri, meskipun kemudian ya alhamdulillahnya sadar seperti itu. Jadi sebenarnya di sini juga kita sebagai pemirsa atau penikmat dari siaran itu harus memiliki etika tersendiri bagaimana caranya berkomentar. Jangan sampai apa yang kita rasa ringan itu ternyata berdampak besar terhadap orang lain. Jadi kita mungkin menganggapnya bercandaan atau seru-seruan seperti itu ya, tapi yang menerima itu menjadi tidak enak hati, kemudian
overthinking, dan bahkan bisa sampai depresi. Yang berikutnya ada crypto jacking. Ini adalah peretas yang masuk ke perangkat user asli dan menggunakannya untuk menambang cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu semacam uang, ya, uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual. Mungkin kalian pernah mendengar juga namanya Bitcoin, itu termasuk dari cryptocurrency. Kemudian ada cyber extortion, itu merupakan versi digital dari pemerasan. Jadi di sini biasanya seorang peretas akan menginfeksi komputer, kemudian memasukkan malware, menginskripsi semua filenya, sehingga tidak bisa terbaca oleh pemilik asli, seperti itu ya. Kemudian ketika orang yang memiliki data tersebut ingin mengakses, orang yang melakukan cyber extortion ini kemudian akan meminta sejumlah uang tebusan. Kemudian ada cyber spionase. Mungkin kalau spionase kalian sudah tahu ya istilah ini, mata-mata seperti itu ya, kayak James Bond. Nah, ini memang bagaimana dari kekuatan dunia itu memiliki kelompok peretas tersendiri yang ada hubungannya dengan politik global. Tujuannya tentu saja mencuri rahasia intelijen atau menggunakan malware untuk menyerang pembangkit nuklir yang ada di negara lain. Ini jangan-jangan juga nantinya bisa mengarah kepada perang dunia seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara tentang privasi digital. Mencakup 3 hal, ada privasi informasi, jadi apapun yang sudah terupload di sana atau yang tersimpan di sana itu akan dijamin privasinya. Kemudian privasi komunikasi, bagaimana ketika kita berkomunikasi melalui digital itu juga dijaga kebebasannya dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian privasi individu, yaitu individu memiliki hak untuk hidup bebas di internet dalam arti bahwa mereka dapat memilih jenis informasi apa yang mereka hadapi, dan yang lebih penting bahwa informasi yang tidak diinginkan tidak boleh mengganggu mereka. Yang berikutnya ada netiquette. Semakin tingginya pemakaian internet di dunia, itu tentu saja melahirkan etika baru dalam bidang internet. Jadi ini sebenarnya etika internet, disebutnya netiquette. Netiquette ini merupakan etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Kemudian standarnya itu ditetapkan oleh IETF, di Internet Engineering Task Force, yaitu sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Netiquette ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada netiquette pada one-to-one communication. Jadi ketika kamu mengirim email kepada satu orang dosen, atau mungkin ketika kamu mengirimkan WA kepada temanmu yang lain. Kita kira etikanya seperti apa, jadi harus berbicara dengan sopan, kemudian jangan men-screenshot percakapan orang lain dan dikirimkan kepada orang yang berbeda, karena kadang dengan adanya hal tersebut kita sudah melanggar privasi dan bisa memunculkan konflik. Kemudian salah satu etika yang lain yaitu mengurangi penggunaan kapital. Jangan semuanya ditulis dalam huruf kapital karena nanti akan diartikan sebagai sedang marah-marah. Kemudian netiquette pada one to many communication ya. Berarti ini netiquette pada atau netiquette untuk percakapan satu kepada banyak orang begitu ya. Jadi ketika kalian mengirimkan pesan kepada komunitas, itu etikanya apa saja? Di antaranya harus berhati-hati dengan kata-kata yang ditulis, karena kata-kata tersebut bisa diakses oleh banyak orang dan disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian, jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi dengan peserta lain, sebaiknya perdebatan itu juga melalui jalur pribadi, jangan diumbar di publik begitu ya, nanti akan banyak orang yang tahu permasalahannya dan masalah kecil itu bisa menjadi raksasa. Kemudian ada information service. Jadi di sini ada pelayanan informasi yang perlu kalian perhatikan adalah
harus memasang antivirus atau personal firewall. Ini tujuannya untuk memberikan pengamanan kepada komputer atau data-data pribadi. Kemudian jangan terlalu mudah percaya dengan internet. Ini sudah diparodikan ya di film Tilik itu, film pendek Tilik. Sudah menontonkah? Ya, di sana Bu Tejo itu menyatakan bahwa apa yang tertulis di internet itu semuanya benar. Nah, itu belum tentu ya, karena zaman sekarang semua orang bisa menuliskan di sana, tidak harus orang tersebut memang orang yang baik. Jadi semua orang bisa memanfaatkannya. Kalau tujuannya buruk, tentu saja yang di-share-kan adalah berita-berita yang tidak baik. Kemudian ketika kita akan menciptakan sebuah karya, itu hindari plagiat. Kemudian jangan mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, tadi dengan cara melanggar hak cipta dan lain sebagainya, mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara tidak baik, seperti itu ya. Jadi bertindak culas itu tentu saja nantinya akan ada balasannya di kemudian hari, meskipun mungkin tidak langsung begitu ya, tapi bagaimanapun ketika kita berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, di dunia maya, itu harus selalu mengusahakan yang terbaik. Kemudian juga jangan menggunakan huruf kapital seperti tadi ya. Nanti dianggapnya sedang marah-marah atau emosi. Kemudian misalnya sedang berdiskusi di suatu kolom komentar, itu jangan menjadi flaming atau ngipasi gitu ya, menjadi kompor, memanas-manasi. Kemudian trolling, ngetrol gitu ya, keluar dari topik pembicaraan, ataupun jangking. Jangking itu nyampah. Nah, ada tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja. Contohnya ada programmer tadi yang bisa membuat game dan lain sebagainya, teknisi mesin komputer, ini memperbaiki hardware-hardware dari komputer ya. Jadi beda ya antara programmer dengan teknisi. Kalau programmer itu lebih bekerjanya banyak ke software, kalau teknisi itu memperbaiki hardware-nya, kemudian desain grafis itu lebih banyak berhubungan dengan gambar menggambar, mendesain begitu ya. Nah, para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Jadi jangan menggunakan keahliannya untuk meretas atau untuk mengambil keuntungan secara ilegal. Yang berikutnya ada keamanan data. Ada account security, ini sudah biasa ya, jadi kalian harus melindungi akun-akun kalian, biasanya dengan password, entah sidik jari, atau mungkin dengan wajah ya, pengenalan wajah, kemudian protect your web browsing, ini usahakan untuk selalu mengakses itu yang HTTPS, kemudian di depannya itu sudah ada ikonnya gembok dan gemboknya itu tertutup, itu ya, berarti itu tandanya web tersebut aman. Kemudian jika memang kalian sering menggunakan fasilitas WiFi yang mungkin di sana banyak orang atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil data secara ilegal, bisa diberikan VPN, begitu ya, tujuannya untuk memberikan enskripsi, sehingga meskipun datanya bisa dilihat, tetapi tidak bisa dibaca, karena data-data sudah diubah dalam bentuk sandi. Kemudian update your software and device, ini untuk memperbaiki atau memberikan fitur-fitur yang lebih fresh, kemudian lock down your phone in case you lost it, jadi ini agar orang yang menemukan atau mungkin orang yang mencuri seperti itu ya, istilahnya mengambil tanpa izin, itu untuk mengambil data-data, jangan sampai. Caranya adalah dengan membuat kunci tertentu, biasanya password ya atau pola. Kemudian enable encryption on your laptop. Jadi seperti tadi, encryption itu salah satu cara untuk mengubah data menjadi sandi-sandi sehingga tidak bisa dipahami meskipun sudah dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Penerapan etika dan privasi digital meliputi design for privacy, security, and integrity. Jadi diharapkan dengan adanya etika itu orang-orang merasa lebih dihormati privasinya, lebih merasa aman. Itu kemudian promote trust.
Jadi pelanggan atau user itu baik individu atau kelompok atau organisasi itu bisa mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Trust itu percaya begitu ya. Jadi merasa bahwa percakapan atau mungkin kegiatan mereka di internet itu aman. Contohnya misalnya bisa menggunakan dengan keamanan berlapis. Misalnya ada yang menggunakan akun Shopee atau mungkin Grab atau Gojek yang juga banyak berhubungan dengan uang, itu kadang keamanannya berlapis ya, selain diminta nomor HP-nya, kemudian ada emailnya, kemudian harus foto terlebih dahulu untuk upgrade agar bisa transfer seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada verifikasi lewat SMS atau alamat email. Kemudian ada beware of bias. Jadi bias itu semacam ketidakjelasan begitu ya. Jadi ambigu. Jadi pelanggaran etika yang tidak disengaja dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena bias bawah sadar yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Ini bisa dicontohkan misalnya adalah pada prank-prank itu ya. Jadi barangkali orang yang melakukan prank itu memang tidak merasa bersalah karena bagi mereka itu hanya bercanda saja. Barangkali ini kalau Ibu contohkan yang baru terjadi, yang ada hubungannya dengan corona ya, yang kalau tidak salah itu di Semarang, mungkin barangkali dari kalian ada yang tinggalnya di kota Semarang, itu di Jerakah ya, ada yang menyebarkan WA atau pesan bahwa dia akan jalan-jalan dan lain sebagainya, sehingga nanti banyak orang yang infeksi corona karena dia sendiri yang mengirimkan pesan itu sudah didiagnosis positif corona. Tentu saja ini ketika ditangkap kemudian ditanyai oleh pihak yang berwajib itu tidak merasa bersalah karena dia menganggapnya hanya bermain-main saja. Jadi cuma pengen membuat sensasi seperti itu. Jadi ini harus hati-hati dengan bias ya, harus jelas antara yang baik dan benar, antara yang salah dengan yang benar. Jadi itulah salah satu keuntungan dari penerapan etika dan privasi digital. Kemudian ensure there is accountability. Jadi saat ini sudah banyak platform yang menyediakan layanan ya, entah itu layanan di bidang keuangan atau mungkin kesehatan. Nah, dari layanan-layanan tersebut, meskipun kita berhadapannya dengan sistem komputer seperti itu, diharapkan juga memberikan layanan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti layaknya ketika kita berhadapan dengan seorang ahli. Jadi tentu saja ketika membuat platform untuk keuangan, berarti di belakangnya itu harus nyata-nyata benar-benar didukung oleh orang-orang keuangan. Jika memang itu bergerak di bidang kesehatan mental, misalnya, ya berarti di sana didukung oleh para psikolog, psikiater, dan penggiat kesehatan mental. Sehingga apa yang ditayangkan atau apa yang diberikan dari platform secara online tersebut bisa benar-benar memberikan informasi yang tepat. Kemudian promote an ethical culture. Jadi budaya yang menjunjung tinggi etika dapat digambarkan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan norma bersama yang mempengaruhi cara individu di dalamnya berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, demikian yang sudah kita bahas untuk pertemuan hari ini. Apa yang dapat disimpulkan? Kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tadi ada pengertian etika digital. Ada apa lagi? Bisa disebutkan? Ada ruang lingkup etika penggunaan TIK ya. Kemudian ada contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK. Kemudian ada ruang lingkup privasi digital, ada ruang lingkup netiquette, ada konsep keamanan data, dan menerapkan etika dan privasi digital. Nah, jadi tadi juga kita sudah membahas beberapa kasus ya,
yang ada hubungannya dengan etika dan privasi digital. Jadi barangkali kalau disebutkan ya, katanya di akhirat itu nanti yang berbicara adalah tangan. Sebenarnya sekarang saja, belum di akhirat seperti itu ya. Ini ibaratnya sekarang ini yang berbicara juga menjadi tangan ya, bukan lagi mulut. Karena ketika kita mengetikkan sesuatu, kita hanya mengandalkan jempol seperti itu. Terlihatnya itu bukan sesuatu hal yang besar, namun ketika kita menuliskan kata-kata yang tidak bijak, yang salah, seperti itu ternyata menyakiti pihak yang lain, itu kita tidak tahu ya. Jadi kita harus mengedepankan prasangka baik, kemudian pandangan kasih sayang, dan mengerti posisi orang lain. Jadi ibaratnya menjadi insider bagi orang lain, menempatkan seseorang atau menempatkan diri kita itu dari sudut pandang orang lain. Mungkin demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.